Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ari Galeri. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Di video kali ini kita akan membahas tentang 10 tanda orang yang diikuti kodam Al-Quran menurut Islam. Di antara tanda-tanda kebaikan yang terpancar dari seorang hamba adalah keberadaan kodam Al-Quran yang menjaganya. Kodam Al-Quran ini membimbingnya pada setiap langkah kehidupan, menerangi jalan dalam kegelapan, dan menguatkan hatinya di tengah badai cobaan. Penasaran tanda orang yang diikuti kodam Al-Quran? Dan berikut adalah 10 tanda orang yang diikuti kodam Al-Quran sebagaimana mestinya. Yang pertama, konsistensi dalam berzikir dan beribadah. Salah satu tanda yang menunjukkan bahwa seorang diikuti kodam Al-Quran adalah adanya konsistensi dalam berzikir dan beribadah. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 28, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Hal ini menegaskan bahwa zikir kepada Allah merupakan sarana utama untuk mendapatkan ketenangan dan kekuatan spiritual. Bukti nyata dari orang yang memiliki kodam Al-Quran adalah kebiasaan mereka dalam menjaga sholat 5 waktu dengan penuh khusyuk, sebagaimana yang ditegaskan dalam surat Al-Mu'minun ayat 1-2, yang artinya beruntunglah orang-orang yang beriman yang khusyuk dalam sholatnya. Mereka juga memahami bahwa tawakal kepada Allah adalah kunci kesuksesan dalam hidup, sesuai dengan ajaran dalam Islam yang disebutkan dalam surat At-Talaq ayat 3. Barang siapa yang tawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan baginya. Karena itu, kebiasaan berzikir, menjaga salat, dan tawakal kepada Allah merupakan pilar-pilar utama dalam kehidupan seorang yang diikuti kodam Al-Quran. Yang kedua, kasih sayang dan kepedulian terhadap sesama. Menjadi tanda bagi seseorang diikuti kodam Al-Quran, mereka tidak hanya menjunjung tinggi silaturahmi dengan keluarga, tetangga, dan sesama muslim, tetapi secara aktif berbuat baik pada orang lain, memberi sedekah dan menolong orang yang dibutuhkan. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 1, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama yang lain, dan peliharalah hubungan silaturahmi, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Selain itu, mereka juga memiliki hati yang lapang, mudah memaafkan kesalahan orang lain, dan senantiasa berusaha menjaga perdamaian sebagaimana yang diajarkan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 134. Orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Keberadaan kodam Al-Quran yang tercermin melalui perilaku kasih sayang dan kepedulian terhadap sesama ini menjadi bagian integral dari kehidupan seorang hamba yang beriman. Yang ketiga, kecintaan dan pengamalan Al-Quran tercermin dalam kehidupan seorang muslim. Seseorang yang diikuti oleh kodam Al-Quran akan senantiasa mencintai Al-Quran, membaca dan mendalami maknanya dengan sungguh-sungguh. Karena Al-Quran adalah petunjuk bagi seluruh umat manusia, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Furqan ayat 30. Dan Rasul berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran menjadi sesuatu yang dianggap terlantar." Kesungguhan ini mengiringi mereka untuk mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dan mengamalkan setiap ajaran yang terkandung di dalamnya. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 2 menjelaskan, "Inilah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa." Selain itu, mereka juga berusaha menyebarkan ajaran Al-Quran kepada orang lain dan berperan aktif dalam dakwah. Karena Al-Quran adalah rahmat bagi seluruh alam, sebagaimana yang disampaikan dalam surat Al-Anbiya ayat 107. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam.
Dengan kecintaan yang mendalam dan pengamalan yang konsisten, mereka menjadi teladan yang memancarkan cahaya kebenaran dan kebaikan pada seluruh umat manusia. Yang keempat, sabar dan istiqomah dalam ujian. Selanjutnya, tanda yang diikuti kodam Al-Quran, sabar dan istiqomah dalam ujian yang ditandai dengan keteguhan hati dan kesabaran dalam menghadapi segala ujian dan cobaan yang Allah berikan. Seorang hamba yang diikuti kodam Al-Quran akan senantiasa bersabar dalam menjalani ujian kehidupan, karena mereka yakin bahwa setiap cobaan adalah ujian dari Allah dan kesempatan untuk mendapatkan pahala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 186, dan sungguh kamu akan diuji dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang yang bersabar. Kesabaran ini juga dipadukan dengan istiqomah dalam menjalankan kebaikan dan tetap teguh di atas kebenaran. Yang kelima, memiliki akhlak yang mulia. Ciri khas atau tanda seorang diikuti oleh kodam Al-Quran adalah mereka memiliki akhlak mulia dan senantiasa menjaga kesopanan dalam ucapan dan perbuatan, selalu memperlihatkan sikap yang lemah lembut serta menjunjung tinggi nilai-nilai normal dalam interaksi sosial. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, ambillah maaf dari mereka dan perintahkanlah kebajikan, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Yang keenam, menjauhi dosa dan maksiat. Kunci penting dalam perjalanan spiritual seorang yang diikuti kodam Al-Quran yaitu selalu menjauhi dosa dan maksiat. Hal ini tidak hanya mencakup tindakan-tindakan fisik yang dapat dilihat oleh mata, tetapi juga termasuk pencucian hati dan pikiran dari segala hal yang bertentangan dengan ajaran Islam, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Dan barang siapa yang melakukan dosa atau penganiaya dirinya sendiri, kemudian ia memohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat An-Nisa ayat 110. Dan yang ketujuh, rendah hati dan tidak sombong. Selanjutnya, tanda seseorang yang diikuti oleh kodam Al-Quran adalah selalu rendah hati dan tidak sombong, karena ini adalah sifat yang dicontohkan oleh para nabi dan dianjurkan oleh Al-Quran sebagai prinsip fundamental dalam berinteraksi dengan sesama. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 60, dan jadikanlah dirimu lemah lembut terhadap orang yang mengikuti engkau dari kalangan orang-orang yang beriman. Hal ini menegaskan pentingnya rendah hati dan bertutur kata dan bersikap terhadap sesama. Rendah hati juga merupakan wujud penghormatan terhadap ciptaan Allah yang lain, mengingatkan manusia bahwa hanya Allah lah yang layak untuk dimuliakan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang merendahkan diri karena Allah Ta'ala, niscaya Allah akan meninggikan derajatnya. HR Muslim. Yang kedelapan, sibuk dengan ilmu dan pendidikan. Merupakan tanda nyata dari seorang yang diikuti kodam Al-Quran sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran. Dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Quran surat Toha ayat 14. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu adalah wajib atas setiap muslim. Hal ini mencakup pencarian ilmu agama maupun ilmu dunia, serta semangat untuk menyebarkan pengetahuan yang bermanfaat kepada orang lain. Orang yang diikuti oleh kodam Al-Quran akan aktif dalam meningkatkan pemahaman mereka terhadap ajaran agama dan juga dalam mengembangkan pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat secara umum. Yang kesembilan, amanah dan menepati janji. Seseorang yang diikuti kodam Al-Quran akan senantiasa amanah dan menepati janji sebagaimana ditegaskan dalam ajaran Islam yang menuntut setiap muslim untuk bertanggung jawab terhadap amanah dan janji yang diberikan kepadanya, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyerahkan amanah kepada yang berhak menerimanya dan menuntut jika kamu menetapkan hukuman di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Dan yang ke-10, menjaga akidah dan iman.
Menjaga akidah dan iman merupakan landasan bagi setiap muslim yang diikuti oleh khodam Al-Quran. Hal ini tercermin dalam kesungguhan mereka untuk tetap teguh pada prinsip keimanan yang telah diajarkan oleh Islam. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang menjaga dua bagian aku, menjamin baginya masuk surga." Sahabat bertanya, apakah dua bagian itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, lidah dan kemaluan. Dari hadis ini kita dapat mengambil pelajaran penting akan kebutuhan untuk menjaga lidah kita agar selalu mengucapkan yang benar, serta menjaga kemaluan kita dari perbuatan dosa. Hal ini merupakan bagian dari menjaga akidah dan iman yang dianjurkan dalam Islam sebagai upaya untuk mendapatkan jaminan masuk surga dari Rasulullah. Nah, itulah 10 tanda orang yang diikuti oleh khodam Al-Quran. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita. Semoga bermanfaat dan terima kasih.